Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari di Taipei, Taiwan mengirim surat suara sudah tercoblos. Dalam tahun 2024 ini, dalam penyelenggaraan pemilihan umum 3 calon presiden, yaitu nomor urut 3 calon presiden Anies Baswedan dengan Capres Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD. Ketiga-tiganya akan menyampaikan konsep-konsep pembangunannya agar nanti dipilih oleh rakyat. Jauh sebelum pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah mengirim surat suara ke Taipei, Taiwan. Setelah diteliti petugas di Taipei, Taiwan, surat suara sudah dicoblos. Ada dugaan surat suara yang dicoblos nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo. Tindakan Komisi Pemilihan Umum tidak netral lagi, diduga atas instruksi penguasa yang harus dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, risiko dengan jabatannya selaku Ketua Umum Pemilihan Umum akan dicopot oleh penguasa yang berwenang. Pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum sudah tidak netral lagi, baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum maupun ke lembaga negara lainnya, antara lain: 1. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta yang menginstruksikan supaya mendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden di bawah lembaga Kementerian Dalam Negeri. 2. Lembaga kepolisian Polisi Solo dengan jumlah banyak mendatangi kantor cabang PDIP Solo, padahal tidak ada masalah. Diduga polisi melakukan intimidasi kepada para kader PDIP se-Solo. 3. Pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar, Bali, semua baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD serta atributnya diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming dan baliho Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar tidak diturunkan. Awal ketidaknetralan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum sejak Anwar Usman, saudara dengan Istana Negara, mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, padahal calon wakil presiden anak kandung Presiden Joko Widodo. Sebagai awal pemerintah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 nanti, yang berakibat terjadinya kemarahan masyarakat sampai para mahasiswa melakukan demonstrasi ingin menurunkan Presiden Joko Widodo karena sudah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang berakibat sampai anggota masyarakat ada yang menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa. Harapan saya, masyarakat jangan diam, tetap melakukan perlawanan kepada pelaksanaan pemilihan umum yang tidak netral tersebut, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dalam tahun 2024 ini, Indonesia menyelenggarakan pemilihan 3 calon presiden, yaitu nomor urut 3 calon presiden Anies Baswedan dengan calon Capres Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD. Ketiga
calon presiden tersebut akan menyampaikan konsep-konsep atau gagasan-gagasan untuk akan dilakukan nanti kalau nanti dia terpilih. Kalau gagasan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat agar nanti rakyat memilihnya sebagai pemimpin bangsa Indonesia ini. Jauh sebelum pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah mengirim suara ke Taipei, Taiwan. Padahal masih lama pemilihan umumnya, sekarang sudah dikirim surat ke Taipei, Taiwan tersebut. Dan juga itu waktunya masih lama, seharusnya mendekati kurang-kurangnya 1 minggu 2 minggu lagi baru dikirim surat tersebut. Ini masih bulanan sudah dikirim surat tersebut ke Taiwan dalam rangka Komisi Pemilihan Umum tersebut. Setelah diteliti petugas di Taipei, Taiwan, surat suara sudah dicoblos. Rupanya surat yang sudah dikirim KPU tersebut ke Taipei di Taiwan, setelah diteliti oleh para petugas di Taiwan tersebut, ternyata surat suara itu sudah dicoblos. Ada dugaan surat suara yang dicoblos nomor urut 2, calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo. Jadi surat suara yang sudah dicoblos tersebut diduga yang dicoblos itu nomor urut 2 ya calon Presiden Prabowo Subianto dan yang didampingi oleh Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden. Di mana Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo tentu ingin memenangkannya. Tindakan Komisi Pemilihan Umum tidak netral lagi, diduga atas instruksi penguasa yang harus dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, resiko dengan jabatannya selaku Ketua Umum Pemilihan Umum akan dicopot oleh penguasa yang berwenang. Jadi, selain Komisi Pemilihan Umum ini tidak netral lagi, adanya instruksi dari penguasa yang harus dilaksanakannya. Kalau dia dilaksanakannya, kemungkinan jabatan sebagai KPU tersebut mungkin akan dicopot dan tidak bisa netral lagi. Sehingga apa kemauan yang memberikan instruksi tersebut harus dilaksanakan dan tidak boleh ditentangnya. Kalau ditentangnya, risiko jabatannya akan diganti. Pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum sudah tidak netral lagi, baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum maupun ke lembaga negara lainnya. Jadi pemerintah sekarang ini dalam menyelenggarakan pemilihan umum sudah tidak netral lagi, baik kepada Komisi Pemilihan Umum dan termasuk juga ke lembaga aparat negara lainnya, antara lain. 1. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno yang menginstruksikan supaya mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden di bawah lembaga Kementerian Dalam Negeri, di mana atas perintah Kementerian Dalam Negeri telah mengumpulkan seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia, dan di sana diinstruksikan agar memilih nanti calon presiden nomor urut 2, yaitu calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh Gibran Rakabuming. 2. Lembaga kepolisian, polisi Solo dengan jumlah banyak mendatangi kantor cabang PDIP Solo, padahal tidak ada masalah. Diduga polisi melakukan tekanan kepada para kader PDIP Solo tersebut atau intimidasi. Jadi kepolisian pun ikut dipengaruhi, yaitu di mana polisi Solo mendatangi kantor PDIP Solo dengan jumlah yang banyak, padahal kasusnya tidak ada. Diduga itu melakukan intimidasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Solo. Pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD serta atributnya diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming dan baliho Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar tidak diturunkan. Demikian juga pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, di mana semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan, termasuk atribut-atributnya disuruh turunkan oleh Satpol PP, sehingga Satpol PP pun ikut terpengaruh juga atas masalah tersebut dan juga tidak terlepas juga mungkin atas perintah si penguasa tersebut, dan dia tidak berani menentangnya, sehingga masyarakat Pemda Bali pun tidak berani menentangnya.
sehingga apa yang diperintahkan akan dilaksanakannya dengan baik, sehingga sampai dia membubarkan, sampai Satpol PP membubarkan, menurunkan baliho Gibran Rakabuming dengan Prabowo, dengan menurunkan baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Sedangkan baliho daripada Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar tidak diturunkan. Awal ketidaknetralan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum sejak Anwar Usman, saudara dengan Istana Negara mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 memuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, padahal calon wakil presiden anak kandung Presiden Joko Widodo sebagai awal pemerintahan tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Jadi di sisi ini itu ketidaknetralan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum sejak Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang bersaudara dengan Istana Negara mengeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Yang berakibat terjadinya kemarahan masyarakat sampai para mahasiswa melakukan demonstrasi ingin menurunkan Presiden Joko Widodo karena sudah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi akibatnya itu karena dia di samping sudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di mana seakan-akan membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berakibat masyarakat marah besar sampai para mahasiswa ingin melakukan demonstrasi ingin menurunkan Presiden Joko Widodo tersebut karena dia sudah bertentangan semua perbuatannya dengan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya, akibatnya masyarakat sampai marah, sampai ada yang menuding Presiden Joko Widodo ini sebagai haus kekuasaan dan juga disebut sebagai pengkhianat bangsa. Harapan saya masyarakat jangan diam, tetap melakukan perlawanan kepada pelaksanaan pemilihan umum yang tidak netral tersebut, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya masyarakat supaya tidak tinggal diam saja, tetap melakukan perlawanan atas pemilihan umum yang tidak netral tersebut, tetapi tidak boleh menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.